Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, pada malam hari ini kita memasuki malam yang kelima. Ada banyak bahasan yang akan kita uraikan, namun kita lebih mengutamakan kepada hal-hal yang kita amalkan pada malam-malam Ramadan. Ada perbedaan. Kalau tadi malam dijelaskan bahwa ketika kita ditiupkan roh, ketika kita di alam rahim, kita sudah memiliki perjanjian dari 1 ayat Bismillah hingga 7 ayat Fatihah dan 114 surah. Maka ada pertanyaan, adakah urgensinya atau hubungannya surah Yasin pada bulan Ramadan? Insya Allah pada setiap tahun kita selalu membaca surah Yasin nantinya di 10 hari terakhir. Maka pada malam hari ini ada sedikit kita bahas tentang surah Yasin. Surah Yasin ini mungkin satu-satunya surah yang judul hingga lanjut kepada ayat 1 dengan bacaan yang sama. Surahnya namanya Yasin. Kemudian ketika kita di dalam masuk ke dalam surahnya, yaitu disebut lagi dengan atau disapa lagi dengan Yasin. Surah Yasin ini di mana-mana kampung, di mana-mana daerah, di mana-mana komplek, baik Bapak Ibu, ini selalu mengadakan yang ada disebut dengan Yasinan. Kita tidak tahu apakah selama ini orang-orang yang mengadakan Yasinan memahami konteks daripada arti Yasin. Karena di Quran tidak disebutkan Yasin, terjemahannya apa, tidak ada disebutkan. Sama pada ayat-ayat atau surah-surah yang lain seperti Alif Lam Mim, Alif Ha Qaf Ha Ya Ain Shad, itu tidak disebutkan artinya. Selalu disebut dengan arti Allah yang Maha Tahu. Di mana Yasin adalah disebut dengan surat Yasin. Namanya kan surat. Al-Quran disebut surat, berarti kalau dibaca dan bisa dipahami. Kalau surat tidak bisa dipahami, tidak ada terjemahannya, maka tidak disebut surat. Masa kalau kita mengirim surat, apa bacaannya? Nama nulis nang tahu, maka tidak disebut surat. Ada sedikit kita berpemahaman. Baik ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang sering mengadakan acara Yasinan. Kita pahami sedikit dulu apa arti Yasin. Yasin didahului dengan huruf Ya. Kita ilustrasikan sedikit. Mari sama-sama kita membayangkan huruf Ya. Insya Allah sudah terbayang ya. Bagaimana bentuknya huruf Ya? Maka huruf Ya ini adalah berbentuk pintu atau wadah. Juga huruf Ya itu kalau kita bentuk sama dengan 4 jari tangan berada di atas dan ibu jari tangan berada di bawah. Bentuknya seperti mulut ikan. Coba ya, itu huruf Ya itu seperti mulut ikan. Itu huruf Ya. Kemudian pergelangan tangan hingga ke bahu. Nah itu huruf Ya sudah. Jadi huruf Ya itu persis ketika tangan kita 4 jari tangan berada di atas sejajar, kemudian ibu jari berada di bawah. Maka perjalanan tangan kita hingga ke bahu inilah membentuk huruf Ya.
Jadi huruf ya itu adalah pintu. Sin itu apanya? Sin itu adalah tempat lalu lalangnya. Sin itu barangnya. Jadi huruf sin itu adalah barang yang keluar masuk melalui huruf ya, melalui mulut tadi. Makanya huruf ya ini kalau di dalam ilmu huruf itu terletak pada mulut manusia. Itu Yasin. Sin, kalau kita sebut sin, maka itu keluar napas sin. Nah jadi huruf ya ini adalah tempat keluarnya napas. Tempat keluarnya napas. Yasin. Sudah. Kalau kita sebutkan Yasin, maka sin itu adalah napas. Maka kalau kita artikan dengan makna yang sesungguhnya, Yasin, ya napas, ya insan. Jadi napas itu disebut insan, disebut dengan diri. Jadi siapa yang dipanggil? Yasin, ya napas, wahai napas, wahai nafs. Jadi kita ini dipanggil. Jadi kalau yang sering membaca yasinan itu sebenarnya bukan kita yang membaca yasin, tapi Quran yang membaca kita. Ujar Quran, wahai yang membaca, wahai nafs. Jadi nafas kita ini dibaca, dipanggilnya wahai nafs. Sin atau nafs itu terdiri dari 4 huruf. Alifnya 3, kemudian bertambah huruf ya. Jadi sin itu nafas kita itu ada 4 huruf. Begitu 4 huruf ini bersatu, maka jadilah nafas. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, jadi orang yasinan ini mungkin sudah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun belum menemukan apa jalan artinya yasin. Yasin itu artinya wahai diri, wahai nafas. Kenapa kita dipanggil nafas? Bersesuaian dengan surah At-Tahrim ayat 6. Qul anfusakum. Wahai nafas, jagalah nafas. Qul anfus, jagalah nafas, jagalah diri. Wa ahlikum, jagalah keluargamu. Keluarga nafas siapa? Keluarga nafas adalah dari mulut, yaitu lidah kita, hidung kita, mata kita, telinga kita, otak kita atau pikiran kita. Telinga sudah termasuk di situ. Kemudian ada tangan kita, 2 tangan, ada 2 kaki kita, dan juga hati kita. Itulah yang disebut dengan wa ahlikum, jagalah keluargamu. Apabila kita sanggup menjaga keluarga nafas, maka inilah jalan yang disebut dengan mutmainah, menjadi jiwa yang tenang. Jadi kita kalau membaca yasin itu harusnya tenang diri kita. Tapi bila ingin membaca yasin, kenapa kepanasan? Karena yasin hanya sebagai dibaca, tapi tidak mengetahui makna dan arti yang sesungguhnya yasin itu apa. Yasin menunjukkan adalah ketika kita disebut dengan nafsin, sin itu adalah nafas. Disebut nafas, ada hurufnya, tempat lalu lalangnya nafas kita. Maka ya itu bermakna adalah yang menerima atau yang membuka, atau dengan makna terbuka. Jadi huruf ya ini Bapak Ibu sekalian itu terletak pada mulut. Kenapa diletakkan pada mulut? Karena disebut dengan pintu. Jadi pintu itu, mulut kita itu bisa tertutup, bisa terbuka. Makanya ya itu diartikan dengan terbuka atau keterbukaan. Maka ketika ya ini tertutup, biasanya orang ini kalau tertutup, ketika ia menerima nasihat, ia tidak mau, tapi ia suka memberi nasihat. Jadi huruf ya-nya ada berfungsi. Inilah diri yang tidak selamat.
makanya disebut dengan Yasin. Asal katanya Yasin itu Yasa, belum berbaris lagi huruf alifnya 3 tambah huruf ya, ada disebut dengan Sya. Dipanggil Yasa, kenapa asal diri kita ini dipanggil Yasa? Karena diri kita ini belum memiliki atau belum dianugerahi, belum diberikan hidayah, belum diberikan ilmu. Maka asal katanya Yasa bermakna wahai manusia bodoh. Jadi kita muasalnya ini adalah orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu. Pantaslah kita sekarang dipanggil Yasin, wahai nak yang sudah diberikan ilmu. Jadi kita kalau membaca Yasin itu harus menerima bahwa diri kita ini sudah menerima akan ilmu. Ilmu apa? Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Yang utama adalah ilmu tentang diri kita. Maka barang siapa yang tidak mengenal akan diri kita, maka ia akan tersesat. Ia akan tersesat karena pada konflik. Inilah konsekuensinya orang yang membaca Yasin harus mengenal ayat per ayat dari makna yang sesungguhnya. Kalau dibaca aja Yasinul Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin dan seterusnya. Lancar membaca Yasin tapi tidak mengenal akan maknanya. Bukan sia-sia, karena Al-Quran itu ketika dibaca tetap akan membawakan keberkahan, tetap ada manfaatnya. Tapi kita hanya ibarat kita barulah sambal, kalau tahu rasanya padaskah, maniskah, kada tahu. Inilah yang disebut dengan orang yang hanya bisa membaca Al-Quran tapi tidak mengenal akan makna huruf yang sesungguhnya. Contoh begini, ini hanya satu huruf, satu ayat Yasin. Kembalikan dulu. Oh, ini maknanya adalah awalnya atau asalnya adalah Yasa, manusia bodoh. Kemudian berbaris bawah Yasin, diberikan nafas, maka dapat hidayah. Ini sudah tertuang ketika kita membaca doa duduk antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wahdini. Nah, kata-kata wahdini, maka kita akan mendapatkan hidayah. Hidayah itulah tugas hurufnya untuk menerima agar kita layak dipanggil dengan Yasin. Kalau kita mengenal dengan makna Yasin, ketika kita mendengar orang menyebut dengan Yasin, pantaskah kita dipanggil Yasin atau tidak? Maka diri kita yang lebih mengetahui. Banyak orang yang hanya dengan Yasin, Allah yang mengetahui. Maka disinilah Yasin hanya sebagai bacaan. Apa bedanya dengan seekor burung yang berteriak di atas pohon tapi ia tidak mengetahui, tidak mengerti akan teriakannya itu. Penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Yasin ada banyak perintah, ada banyak teguran, ada banyak pemberitahuan. Dari pemberitahuan itulah kita harus memaknai semuanya sehingga kita pantas dipanggil Yasin, wahai diri. Semisal di dalam surah Yasin itu kita pasti akan menemui, ini satu surah, dan surah ini pada ayat 22 sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, yaitu yang berbunyi wa ma liyal abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Jadi Bapak Ibu yang sering yasinan, apabila pas pada ayat 22 lalu kita baca wa ma liyal abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tuhan dan ampun Bapak Ibu sekalian, ujar Tuhan, wa ma liyal abudul ladzi, dan sesungguhnya wa ma liya, dan ikam itu ujar Tuhan asalnya dari mana?
Jadi Bapak Ibu yang membaca Yasin itu takut Tuhan di ayat 22. Oh yang membaca Yasin, Iyan itu dari mana asalnya? Wa ma liya'budul ladzi fatarani. Dari mana asalnya, kemana kaina kulitnya? Itu tetap ulang Tuhan. Sudah pernah kada kita menjawab Yasin 22. Wa ma liya'budul ladzi fatarani. Oh jangan membaca. Pahamlah. Ini aku takut menjawab Tuhan. Asal rubuhan Iyan itu dari mana, kemana mulutnya. Maka ayatnya berakhir kepada wa ilaihi turja'un. Kemana mulutnya kawasan aku juga menjadi Tuhan. Nah ayat ini adalah sebagaimana ketika Allah mempertanyakan, ditugaskan agar kita semua ketika kita dipantas dipanggil Yasin, dipanggil diri, maka jangan sekali-kali lupa akan asal usul diri kita. Makanya di ayat 22 ini Allah memperingatkan, jangan lupa dari mana asal kamu, ke situlah kamu akan kembali. Dipanggil kita. Nah, lalu kayak apa kita menggunakan ayat 22 ini? Boleh ibu bapak sekalian, ada sedikit pencerahan bagi kita. Ini bapak ibu sekalian bisa digunakan untuk anak boleh, untuk siapapun boleh. Jadi kalau hendak marukyah banyu, ambil banyu segelas, pandangi dahulu banyu itu. Bila hendak marukyah anak, hendak marukyah siapapun, pandangi dahulu banyu dirabitah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ada perintahnya sana, warabitu. Bayangkan dulu, rabitah dulu. Jadikanlah satu orang yang akan dirukyah tadi siapa? Bila di dalam baju tadi ibu sudah memandang baju tidak tertahan pada baju lagi, sekejaklah pandangan akan baju tapi muncul saikungan akan yang dirukyah orangnya. Misal anak, saikungan baju itu berubah, ada merubah baju Pak, pandangan kita hilang kada memandang akan baju lagi, tapi saikungan anak yang dilihat turabita sudah hanya pian baca akan, pian rukyah atau pian dikirakan, pian baca wa ma liyal abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ujar pian, kisahnya pian ini hakikatnya, hakikat pian itu memandang muka anak, menanggur muka anak. Oi anakku, dari mana asalnya ikam ini ada ke dunia itu? Aku nama ada akan. Kamana buliknya? Ke rumah ini juga buliknya. Itu hakikat. Jadi surah Yasin itu semuanya ada manfaat dan ada fadilatnya kalau kita perdalam. Yasinan setiap minggu untuk baca 2 Yasin. Jadi Yasin ini lebih bagus ketika kita Yasinan ayat per ayat kita bahas, kita tahu maknanya, lalu tahu kegunaannya. Karena apa? 114 surah itu adalah perangkat semua, perangkat hidup. Karena apa? Allah sudah memberi pesan, wasta'inu bis-sabri. Ujar Tuhan, apabila ketemuan masalah apa saja ketemuan, apapun kendalanya dalam kehidupan, awak tidak sakitan apa aja. Ada yang cerewet kada kau ditanggul, ada yang melawan, ada yang membantah, balawan terus di rumah. Wasta'inu bis-sabri. Ujar Tuhan, ingatakan kalau artinya dalam terjemah itu wasta'inu bis-sabri, bersabarlah, itu kan terjemah. Kalau arti yang sebenarnya wasta'inu bis-sabri, bukankah engkau sudah sabar? Sabar itu apa artinya? Sabar itu mulai karena mengusut dada aja. Bila mengusut dada akan jadi penyakit jantung. Orang sabar itu rata-rata jadi penyakit jantung lembek.
Kenapa? Karenanya manahani. Sedangkan makna yang sesungguhnya wasta'inu bis-sabri, kembali ke sifat sabar. Sifat sabar itu ada huruf sya, ada huruf ba, dan ada huruf ra. Sya itu dengan arti syadu, maksudnya ada huruf sya, lain huruf syin di situ. Di dalam huruf sya itu ada huruf syin kembali. Jadi arti sabar, urut ringkas lah. Sabar ini sejarahnya itu ada huruf ba, hanya huruf ra. Kembali, ujar Tuhan, bukankah engkau ketika di alam rahim sudah bersaksi, sudah bertemuan, sudah membuat perjanjian dengan aku, ujar Tuhan. Itu sabar orangnya. Perjanjiannya apa? Bala saya engkau Tuhanku, maka aku tidak ada. Nah, begitu kita membuat engkau Tuhanku, maka kita langsung mendapatkan pengampunan. Oh, ternyata ketika aku di alam rahim, aku sudah membuat perjanjian. Itu hanya sabar. Sabar artinya tubuhku engkau, nyawaku engkau, maka aku tidak ada. Itu sabar. Ketika kita menemukan masalah, siapa yang merasakan masalah, maka bukan kita lagi yang merasakan masalah. Karena kita lapas, inilah makamnya ikhlas. Itu sabar. Bila orang tinggi sabar itu pasti ikhlas sudah. Bila ikhlas pasti sabar, bila sabar pasti ikhlas. Karena kembali kepada asal. Hanya ujung ayat wasta'inu bisabri wassalah tamui aku. Makanya kalau hendak memperbaiki hidup, diperintahkan untuk memperbaiki sholat, bukan memperbanyak sholat. Baiki sembahyang, baiki sholat. Sholat itu artinya pertemuan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sembahyang sholat itu atau sembahyang itu artinya tamui aku, ujar Tuhan. Kayak apa caranya menemui Tuhan? Banyak caranya, melalui puasa, melalui sembahyang. Itu cara menemui Tuhan. Nah, insya Allah karena kita akan bahas lebih rinci lagi tentang bagaimana kita memperbaiki hidup. Ini kita simpulkan bahwa surah Yasin adalah mengenal akan diri kita, diri yang sebenarnya adalah nafas kita. Kemudian urgensinya dengan bulan Ramadan, bila kita memahami surah Yasin, maka Ramadan menjadi kosong. Artinya kita sembahyang atau semua tidak tahu merasa aku muncul. Dengan surah Yasin maka kita tahu akan diri kita. Insyaallah setiap proses kita akan menguraikan hal-hal yang bermanfaat dalam amal ibadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita mari Bapak Ibu sekalian menahan ngantuk, menahan uyuh, ngawang semuaan. Setahun sekali sebulan ini semua dosa yang terlalu akan diampuni. Jadi sayang kita beribadah di bulan Ramadan ini kadang mampu melawan ngantuk, melawan uyuh, rugi kita. Jadi marilah kita berbuat di bulan Ramadan ini untuk mensucikan diri kita. Demikian untuk malam hari ini kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengerjakan sholat Zuhur.